Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulaikan ibadah pagi hari ini. Kita nyanyi kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan dari dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan dari dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengakuan kami, Bapa. Siapalah kami ya Tuhan, menjadi biji matamu. Oh Tuhan, kami tidak bisa balas cinta kasih-Mu, selain kami bisa hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau mengurapi kami semua, Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kembali. Bila aku renungkan kasih Tuhan.
hidup takut kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyi, begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa. Kami tidak bisa membalas akan cinta Tuhan. Dan kami mau belajar hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu berfirmanlah Tuhan pada saat pagi hari ini. Perbekali kami dengan firman-Mu. Ajar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan tentang hamba yang setia. Nah, dalam setiap perintah firman Tuhan selalu terkandung janji berkat Tuhan. Kalau kita mau taat untuk melakukan firman Allah. Tapi sadar atau tidak, kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan itu. Tetapi berkat Tuhan itu dinikmati oleh orang yang setia. Katakan setia di sini adalah mereka yang dikatakan di ayat yang ke-46, yang setia melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berarti kita itu
Tuhan mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, apa ya kan pekerjaan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita baca perikop di atasnya dikatakan bahwa kita hidup di akhir zaman itu hidup seperti waktu zaman Nabi Nuh, yaitu zaman di mana makan, minum, kawin mengawinkan. Nah, itu pada hari Nuh itu terjadi. Dan di akhir zaman ini juga kita menghadapi saat-saat seperti ini. Tetapi kita lihat pekerjaan yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah apa? Seperti Nabi Nuh, dia membangun bahtera. Ya, membangun bahtera. Kita juga Tuhan mau supaya di akhir zaman ini kita selalu berjaga-jaga. Dan kita juga mau melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dibebankan kepada kita, yaitu tugas untuk membangun bahtera. Kenapa Nuh membangun bahtera? Karena Tuhan tahu akan membinasakan waktu itu Sodom dan Gomora. Nah, jadi Tuhan menyuruh Nuh untuk bukan membinasakan Sodom dan Gomora. Tuhan akan menggunakan air bah, ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan suruh Nuh untuk membangun bahtera. Nah, bahtera itu dibangun, maka terjadilah keselamatan di dalam keluarga Nuh itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau supaya menjadi hamba yang setia, untuk kita itu selalu melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita harus membangun mezbah dalam kehidupan kita, yaitu pribadi kita, supaya kita itu didapati bahwa kita itu menjadi hamba yang setia. Nah, untuk bisa kita itu menjadi hamba yang setia, apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita belajar dari jemaat yang ada di sidang jemaat yang ada di Laodikia, seperti di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya, kitab Wahyu Wahyu pasal yang ketiga, di ayat yang ke-18 dikatakan begini. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi untuk kita menjadi hamba yang setia, Tuhan mau kita membeli emas yang murni. Emas ini gambaran daripada iman. Jadi kita harus punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Bagaimana iman yang murni itu? Kitab Petrus dikatakan itu harus diuji dengan api. Jadi ujian itu yang akan membawa iman kita itu semakin murni di hadapan Tuhan. Apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan saat kita menghadapi penderitaan, saat kita menghadapi kekurangan? Apakah kita masih bisa percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita? Nah, yang kedua dikatakan kita harus membeli pakaian putih. Pakaian putih itu bicara tentang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan kita di hadapan Tuhan bagaimana? Apakah itu sudah benar? Bukan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik belum tentu benar, tapi kalau perbuatan benar itu pasti baik. Jadi Tuhan mau supaya dalam setiap perbuatan kita itu ya benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan kita harus beli minyak untuk melumas mata. Minyak itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Jadi keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sangat penting. Karena apa? Karena di dalam Efesus dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan Roh Kudus yang saat ini berkarya di dunia itu, jadi mari biar kita mau Roh Kudus itu menjadi bagian hidup kita. Jadi kalau kita mau menjadi hamba yang setia, kita harus punya iman yang murni, perbuatan yang benar, dan kita harus punya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita yakin saat pelayanan kita, apapun yang kita hadapi, kita jalani, kita akan menjadi hamba yang setia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi satu pujian, setia, setialah, setialah sampai mati. Kita nyanyi 2 kali, kita masuk dalam doa.
mau melayani Engkau Tuhan sampai Engkau datang kembali. Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami tahu kesetiaan itu yang Tuhan Engkau cari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah firman ini jadi berkat kekuatan bagi kami melayani pekerjaan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur. Dan berkah rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.